Jadi sebagai bangsa kafir, dengan hikmat marifat kita akan memiliki 7 perkara ini. Kita akan memiliki kuasa, kita akan memiliki kekayaan, kita akan memiliki hikmat, kita akan memiliki makrifat, kita akan memiliki hormatan, kita akan memiliki kemuliaan, kita akan memiliki puji-pujian. Itu akan kita kumpulkan selama pertengahan tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2022. Setelah itu ada penyucian bangsa kafir. Lamanya 2 tahun, itulah saatnya Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 5 digenapi. Jemaat Efesus, jemaat Pergamus, jemaat Smyrna, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia disucikan. 7 jemaat itu merupakan representatif dari seluruh bangsa kafir yang dipanen. Pada masa panen raya, di samping kita akan panen 7 perkara, kita juga akan panen jiwa-jiwa yang banyak sekali. Dari jiwa-jiwa itu nanti mereka adalah batu-batu hidup yang akan dibangun menjadi rumah Allah. 1 Petrus pasal 2 mengatakan demikian. Saudara kasih Tuhan, ya. Kita akan memiliki semua perkara tersebut. Karena apa? Karena hikmat marifat. Karena kita nanti akan membimbing, kita akan menjadi penasehat untuk Fir'aun yang muncul tahun 2015. Untuk menunjukkan kekayaan bumi pertiwi. Digali. Itu berita ya yang Romo sampaikan di Papua Agustus tahun 2010. Kekayaan Papua itu nanti akan digali kalau Fir'aun Papua muncul. Fir'aun Papua adalah Fir'aun yang mendengarkan Yusuf. Dari Papua nanti kekayaan akan digali. Papua bagi Papua, Papua bagi Indonesia, Papua bagi bangsa-bangsa. Karena memang gerbang tabernakel itu di timur. Demikian juga gerbang kegerakan. Dibukanya kegerakan ini dimulai dari Papua. Dan harusnya konferensi ini juga menjadi tanggung jawabnya orang Papua. Saudara ingat yang ikut MP3 kelima di Depapre Tablanusu. Nah itu waktu itu panitia kan sudah menyatakan nanti saat ini kita akan mengadakan konferensi seperti yang Romo katakan. Tapi ditunggu tanya sampai bulan November orang Papua banyak sekali yang datang. Saudaralah panitia. Sebab itu saudara yang dari Papua, saudara harus gabung menjadi apa? Panitia konferensi. Karena pintu gerbang itu kan tentu saudara akan keluar masuk pintu gerbang. Artinya Papua itu akan terus terlibat di dalam kegerakan ini. Karena memang pintu gerbangnya Papua. Ya sebab itu sebenarnya Tuhan akan mempercayakan kekayaan bumi Indonesia dari Sabang sampai Merauke nanti akan digali. Yang dari Jawa, yang dari Sumatera, yang Nias, yang Kalimantan, yang Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, Bali, dan semua pulau-pulau di Indonesia. Di mana Fir'aunnya mendengarkan Yusuf, mereka akan mengalami panen raya. Dan panen raya itu menghasilkan 7 perkara tadi. Wahyu pasal 5 ayat 12. Namun semuanya ini kita akan persembahkan bagi anak domba. Kita persembahkan bagi pelaksanaan kegerakan kuda putih. Karena di dalam Dewan Musyawarah Tuhan menetapkan kamu bangsa kafir. Kamu bangsa Indonesia dipilih Tuhan. Tapi kamu harus tahu diri, kamu bangsa kafir. Hukum abadi yang berlaku bagi bangsa kafir adalah kalau bangsa kafir ingin masuk pembangunan Bait Allah, tidak ada jabatan lain kecuali menjadi budak rodi pembangunan Bait Allah. Ya. Itu hukum abadi tertulis di dalam Ulangan pasal 20 ayat 10 sampai 18. Hukum abadi itu firman yang berlaku kekal. Kalau bangsa kafir itu mau menjadi budak rodi, dia akan masuk hierarki. Terus ya selanjutnya,
Yosua juga mengatakan, Yosua pasal 9, orang Gibeon yang menipu Yosua. Akhirnya mereka ditetapkan sebagai tukang belah kayu dan tukang timba air, menjadi budak rodi bagi Israel. Demikian juga hakim-hakim, Samuel, raja-raja sampai pada zamannya Salomo, semua bangsa kafir yang bukan Israel, mereka itu dijadikan budak rodi bagi bait Allah. Bahkan budak rodi ini pun ikut pada saat Yehuda dibuang ke Babel. Dan mereka ikut pulang pada membaca kitab Esra Nehemia. Budak-budak bait Allah, budak-budaknya Salomo, budak-budak Rodi itu ikut pulang. Mereka setia dengan bait Allahnya. Lah, yang dimaksudkan budak Rodi, sebenarnya itu kalau sudah melihat kamus besar bahasa Indonesia, budak Rodi itu artinya orang yang bekerja, disuruh dan tidak diupah. Budak belian, karena dirinya itu merupakan upeti, dia itu sudah dibeli dan sang tuan itu berhak melakukan apa saja. Nah, kita pada akhir zaman ini kita menjadi budak rodi, kita menjadi, kalau bahasanya Wahyu pasal 5, kita itu menjadi budak belian. Kita dibeli dengan apa? Kita dibeli oleh darah Kristus. Mari kita baca Wahyu pasal yang kelima. Ayat 8 sampai 9 sampai 10 ya. Wahyu 5 ayat 8 sampai 10. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau, saya ulang ayat yang ke-8, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, kalau dulu dalam Taurat, budak rodi itu ya budak rodi yang kerja jasmani, nimbak ke wong Israel, belahkan kayunya orang Israel. Kalau Israel mempersembahkan korban di mezbah korban bakaran, menimbakan air untuk orang Israel, mengisi bejana pembasuhan dan seluruh kebutuhan sehari-harinya orang Israel. Nah, sekarang ini kita bangsa kafir, kita menjadi budak rodi, menjadi budak belian. Karena kita dibeli oleh darah Kristus. Dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa, itulah bangsa kafir menjadi satu kerajaan imam-imam. Imamat rajani asal bangsa kafir itu adalah budak belian. Seperti aturan pentahbisan, Keluaran pasal 29. Kalau Harun dan anak-anaknya itu ditahbis, mereka mempersembahkan 3 ekor binatang, mempersembahkan lembu muda sebagai korban penyucian dan pendamaian, mempersembahkan domba jantan pertama sebagai korban penyerahan total, mempersembahkan domba jantan kedua sebagai korban tahbisan, mempersembahkan 3 macam roti, dibasuh dengan air, mengenakan pakaian imam besar dan imam-imam, diurapi minyak. Akhirnya mereka disendirikan, dikhususkan melayani tabernakel. Itulah Harun dan anak-anaknya dan para Lewi. Nah, pada akhir zaman untuk melayani tabernakel itu yang menjadi Harun dan yang menjadi Lewi, yang menjadi imam-imam rajani itu bangsa kafir. Mereka dibeli oleh darah Kristus. Mereka ditahbis oleh cucuran darah Kristus. Korban Kristus itu menjadi landasan tahbisan bangsa kafir, di dalam dia menjadi budak rodi, budak belian untuk melayani pembangunan tubuh Kristus. Setelah bangsa kafir tersebut dibeli
dengan darah Kristus. Dia bekerja sehabis-habisnya dengan mempersembahkan 7 perkara. Sudah menjadi budak belian, masih membayar upeti demi penyelamatan Israel, demi pelaksanaan kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 5, ya itu merupakan puncak penyucian bangsa kafir. Itu nanti tugasnya Romo akan menjelaskan besok. Tetapi yang saya maksudkan hukum abadi bagi bangsa kafir, kalau ingin masuk pembangunan tubuh Kristus, dia harus menjadi budak rodi, menjadi budak belian. Artinya orang yang bekerja keras. Nanti kalau saudara sudah masuk tim, ya menyatu dengan kami, pergi kemana-kemana, kalau sudah pengangguran sudah tidak akan terpakai. Tapi kalau ada orang yang rajin, bekerja tanpa memperhatikan posisi dan kedudukan, tidak mempertahankan kesetaraan apapun, tetapi mengosongkan diri. Bahasanya dalam bahasa Alkitab mengatakan no reputation, tidak ada yang dipertahankan, tidak ada reputasi yang dipertahankan, namanya budak. Kalau sudah ada nanti masuk hierarki, kita kerja bareng-bareng sama anak-anak kecil, sama pemuda-pemudi, sekalipun saudara mungkin gembala, saudara pendeta besar, ketua sinode, kalau sudah masuk hierarki, saudara akan menjadi budak rodi, menjadi budak belian, akan bekerja dengan anak kecil dan tidak merasa direndahkan. Aku ki pendeta gede kok gaweane mung kaya ngene. Lah, kalau budak rodi seperti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu juga menjadi budak rodi. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaknya pikiran Kristus itu ada kita miliki. Pikirannya Kristus itu apa? Waktu dia turun ke bumi, dia tuh tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, tetapi mengosongkan diri, dan sebagai budak rodi, sebagai budak belian tuh dia taat. Taatnya tuh sampai sejauh mana? Taat sampai mati. Itulah sebabnya dia ditinggikan. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku. Nah justru kalau kita nanti bisa menjadi budak rodi, ya, sekalipun budak, tapi sakti mandraguna, sekalipun budak, sentuhan ya, kaya raya, diberkati 7 perkara, karena bukan sembarang budak rodi seperti zaman Taurat dulu, bukan, tapi yang dimaksudkan budak rodi itu kita mau kerja keras bagi pembangunan tubuh Kristus, kita mau mengorbankan apapun juga bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita masuk imamat rajani seperti yang ditulis pasal 5. Nah, sehingga pekerjaan pembangunan tubuh Kristus itu kita laksanakan dengan sebaiknya. Karena apa? Pembangunan tubuh Kristus itu tadinya tugasnya bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel jahat, mari kita akan baca saja. Matius pasal 21. Ayat yang ke-40. Ya, Matius pasal 21 ayat yang ke-40 mulai. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini Tuhan Yesus bernubuat kepada di hadapan orang Farisi, menggenapkan, menyitir ulang dalam bahasa yang lebih jelas dari Yesaya pasal 41 dan Yesaya pasal 46. Karena Israel sebagai pengelola kebun anggur, dia tidak bisa dipercaya.
Pada waktu hasilnya akan diambil, disuruhnya hamba-hambanya semuanya disiksa dan ada yang dibunuh. Pemilik kebun anggur berpikir, wah tak kirim anakku tentu akan disegani. Tapi ternyata mereka lebih jahat, itu anaknya datang, ayo kita bunuh supaya warisannya menjadi milik kita. Akhirnya anak itu dibunuh, itulah Tuhan Yesus Kristus yang disalib karena kejahatannya Israel. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, kepercayaan menjadi pengelola kebun anggur itu dicabut dari Israel dan diberikan kepada satu bangsa. Menggenapkan Yesaya pasal 41, Yesaya pasal 46, itulah Indonesia. Sebab itu saudara yang merasa bangsa Indonesia sudah dipercaya mengelola kebun anggur Tuhan, dipercaya untuk mewujudkan pembangunan tubuh Kristus masuk hierarki, baik hierarki 1 maupun hierarki 2, hierarki khusus maupun hierarki umum. Aturan hukum abadi tetap berlaku karena kita bangsa kafir. Kita harus menjadi budak rodi, menjadi budak belian, dibeli oleh darah Kristus. Ya, kita dibeli oleh darah Kristus. Setelah kita dibeli oleh darah Kristus, 1 Korintus pasal 3 ya, ayat 16. 1 Korintus pasal yang ke-6 ya, mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah? Dan kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Sehingga kamu tidak punya hak lagi atas dirimu. Tetapi dia yang sudah membeli kita, itu yang punya hak. Itulah kita budak belian, budak rodi. Sebagai budak rodi kita harus bekerja. Untuk terwujudnya tubuh Kristus. Sekarang mungkin saudara belum tahu pekerjaan apa yang harus dikerjakan. Tetapi nanti sudah masuk hierarki, saudara akan tahu bahwa tugas untuk mewujudkan pembangunan tubuh Kristus itu begitu beratnya, begitu dahsyatnya. Kalau Tuhan Yesus Kristus, dia yang adalah Allah datang sebagai manusia, untuk mewujudkan tubuhnya dia harus mati. Apalagi kita cuma manusia. Untuk mewujudkan tubuh Kristus kita cuma khotbah dan enak-enak, tidak bisa. Kita juga harus mengorbankan nyawa kita. Apa nyawa kita? Di mana hartamu, di situ nyawamu. Ya. Di mana hartamu, di situ nyawamu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Lah, jadi sebagai bangsa kafir, kita harus belajar. Karena kita nanti pada akhirnya menyerahkan 7 perkara. Cornelius, bangsa kafir pertama yang dipenuhkan Roh Kudus, itu adalah bangsa kafir yang banyak berbuat kesalahan bagi pembangunan bait Allah. Allah memperhatikan doanya dan Allah memilih sebagai bangsa kafir pertama yang dipenuhkan Roh Kudus. Jadi ketetapan hukum abadi untuk orang yang masuk hierarki, nomor 1, dia harus menjadi budak rodi, hamba, menjadi budak belian. Yang kedua, dia harus menjadi tokoh anti fasilitas garis keras. Ya, bukan garis lunak, bukan garis menggok-menggok. Ya, tapi garis keras. Tokoh bukan dalam hal apa-apa. Bukan tokoh yang rebutan posisi, bukan, tetapi tokoh dalam hal apa? Anti fasilitas. Karena apa? Apa berarti kalau kita menjadi tokoh anti fasilitas garis keras terus kita jadi gombal, jadi kere, jadi melarat? Tidak. Tokoh anti fasilitas garis keras itu adalah bendahara kerajaan surga. Karena kita akan dipercaya hartanya Allah, maka Allah menetapkan kamu harus menjadi tokoh anti fasilitas garis keras. Sehingga pada saat kita dipercaya menjadi bendahara pembangunan tubuh Kristus, dipercaya lewat panen raya, tidak ada korupsi. Semuanya bagi Allah. Semuanya bagi Allah. Kita yang hidup pada akhir zaman, kalau kita tidak menjadi tokoh anti fasilitas garis keras, nanti saat pengungsian kita akan tertinggal seperti istri Lot. Kan terikat rumahnya, terikat hartanya, terikat segala sesuatu yang ada di rumahnya. Tapi kalau kita menganggap semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan, kita akan pergi masuk pengungsian dengan leluasa, tidak ada ikatan. Ya. Jadi tujuannya Tuhan menjadikan kita tokoh anti fasilitas garis keras, tujuannya justru karena dia mempercayakan hartanya. Lah nanti kalau sudah kadung diberkati,
Ternyata bukan tokoh antifasilitas garis keras, ternyata siapa? Ananias dan Safira. Bukannya selamat malah apa? Binasa. Karena dengan menjadi tokoh antifasilitas garis keras, justru kita Tuhan akan memberikan berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, sampai tidak terhitung pada masa panen raya. Tetapi kita harus mengalami kelepasan, semuanya harus diberikan bagi pembangunan tubuh Kristus. Kami bersama jemaat untuk mewujudkan pembangunan tubuh Kristus itu entek-entekan, habis-habisan sebenarnya. Habis-habisan. Sebab itu kalau sudah rindu masuk pembangunan tubuh Kristus, kita juga harus mentahbiskan diri menjadi budak rodi dan tokoh antifasilitas garis keras. Kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 mulai. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyangmu kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Saya ulang. Dan mereka semua Langsung diayatkan, langsung ayat 8 saja. Langsung ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23 orang. Dan 23.000 orang. Terus 20.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kasih. Tadi Matius pasal 21 ayat 43 dikatakan Israel itu kepercayaan untuk membangun tubuh Kristus dicabut dan diberikan kepada bangsa Indonesia. Rasul Paulus memperingatkan, kamu yang hidup pada akhir zaman, kamu jangan mencontoh kejahatannya Israel. Karena Israel itu punya kebiasaan bersungut-sungut sehingga mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Dari semua orang yang berumur 20 tahun ke atas yang bisa lolos masuk negeri Kanaan, negeri perjanjian, cuma 2 orang. Yang mewakili bangsa kafir adalah Kaleb bin Yefune orang Kenas, dan mewakili bangsa Israel adalah Yosua bin Nun. Saudara kasih Tuhan, kalau kita sebagai bangsa Indonesia rindu masuk hierarki dan kita rindu memimpin kegerakan, kita harus memperhatikan, mewaspadai kejahatannya Israel. Apa saja kejahatannya Israel? Sudah bisa baca dalam kitab Keluaran, kitab Bilangan. Israel itu ya, pada waktu Tuhan memimpin Israel keluar dari Mesir, Tuhan tuh punya cara memimpin yang ajaib dan aneh. Ya, lewat 10 tulah. Dan terakhir lewat perayaan Paskah, Israel keluar dari Mesir. Ya, waktu keluar Israel membawa berkat yang dahsyat, yang sangat banyak, pemberian orang Mesir untuk membangun tabernakel. Mereka Tuhan memimpin Israel. Mereka dipimpin ke padang gurun. Tapi begitu sampai padang gurun, Tuhan mengatakan balik ke Pihahirot. Lah di Pihahirot mereka tuh melihat di sana Fir'aun tuh ya, selagi Tuhan memerintahkan Israel balik, Tuhan juga mengeraskan hatinya Fir'aun sehingga Fir'aun mengejar, sehingga Israel itu dikejar. Israel ketakutan, teriak-teriak.
mengatakan pada Musa, Musa kamu tuh ngapain bawa saya ke sini? Mati di padang gurun, lebih baik saya mati di Mesir selagi masih sedang makan melon. Itu Israel, ya. Tapi Tuhan katakan Israel harus dididik, mereka harus dididik berperang. Kalau tidak, mereka nanti tahu-tahu masuk negeri Kanaan, di sana ada bangsa Enak dan bangsa-bangsa lainnya. Mereka nanti akan lari kembali ke Mesir. Nah, sebab itu Tuhan mendidik Israel dengan cara-cara yang ajaib. Nah, setelah itu sebenarnya kepergian Israel itu dipimpin tiang api dan tiang awan. Begitu Israel berhadapan-hadapan dengan Mesir yang mengejar, mereka ketakutan. Malaikat yang memimpin itu berjalan menutup barisan Israel sehingga semalam-malaman mereka tidak bisa melihat, satu sama lain tidak bisa melihat, dan di hadapan mereka ada laut Kolsom. Tuhan merintahkan pada Musa, angkat tanganmu, jangan nangis saja, angkat tanganmu, belah laut Kolsom. Perintahkan malaikat yang berkuasa atas air, malaikat yang berkuasa atas angin, malaikat yang berkuasa atas bumi untuk membelah laut Kolsom. Nah, jadi hamba Tuhan yang dipercayai kuat maripatu, hamba Tuhan yang dilayani para malaikat. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 7 dan 14. Nah, setelah waktu mereka lolos lewat laut Kolsom, Fir'aun dan tentaranya masuk, mereka mati binasa, dijepit laut Kolsom. Di seberang Kolsom Miriam menari memimpin orang-orang perempuan Israel. Mereka terus berjalan di bawah tiang api tiang awan. Aturan tiang api tiang awan, kalau tiang api tiang awan berhenti, Israel berhenti dan berkemah. Tiang api tiang awan itu bisa memimpin Israel. Kadang-kadang mereka bisa berkemah 30 hari. Kadang-kadang mereka berkemah 7 hari. Kadang-kadang mereka berkemah cuma 1 hari. Pagi ditancapkan, besoknya sudah ada perintah berangkat. Lah berarti kan mengikuti Tuhan tuh rekoso banget. Padang gurun itu tidak ada tetaburannya. Orang padang gurun yang dilewati Israel itu tidak ada tetaburannya, tidak ada supermarket, tidak ada pasar, tidak ada apa-apa, yang ada padang gurun pasir. Israel itu sengsara kan. Nah, ketika mereka sampai di Mara dan di Elim, Israel minta air. Seluruh Israel teriak-teriak, Musa banyu, ngombe Musa aqua. Ya. Padahal di padang gurun akhirnya mereka membawa batu untuk akan melempari Musa. Nah, terus Tuhan memberikan air. Dilalah airnya pahit. Air di Mara itu pahit. Wah, Israel soalnya ngamuk. Ya, bersungut-sungut. Lah jalan sebentar di Elim ada pohon kurma. Wah, senang, Israel bersuka cita. Terus mereka berjalan lagi, ya. Roti nentek, rotinya habis. Israel nangis lagi, teriak-teriak lagi. Musa roti. Itu orang yang ikut Israel itu berapa ribu? Berapa ribu yang ikut Israel, ikut Musa keluar? Berapa ribu? 2 juta. Ya, kurang lebih 2 juta. Wong 2 juta bengok bareng. Teriak bareng-bareng. Musa, ndok roti nentek. Kamu itu apa toh? Bawa kami ke padang gurun biar mati di sini apa? Lebih baik dulu di Mesir, sekalipun kerja keras setiap hari, makan daging, ada bawang pre, bawang merah, melon dan sebagainya. Lah terus Tuhan mendengarkan. Musa nangis sama Tuhan. Tuhan mendengarkan, dikirimnya burung puyuh. Lah Israel mengumpulkan burung puyuh. Wah, semua orang mengumpulkan burung puyuh sampai sejauh sehari perjalanan. Entah berapa kilo mereka kirimkan. Tingginya dari bumi itu sampai hampir 1 meter, 2 hasta, hampir 1 meter. Dan setiap orang itu mengumpulkan 10 homer. Ya. 10 homer itu hampir, ya. Tiap orang mengumpulkan 10 homer itu hampir
3.600 liter. Wah, akeh banget. Wah, Israel pesta daging puyuh. Dikatakan dalam Alkitab, selagi mulutnya tuh masih penuh daging terus makan sampai selilitan, itu aja. Penuh kabeh dari ujung ke ujung tuh wah banyak, tapi masih makan terus. Lah kerakusannya Israel itu dihukum Tuhan. Satu banyak sekali yang mati. Terus jalan lagi, ya Israel berjalan lagi. Ternyata di dalam rombongan Israel itu ada bangsa penyusup. Mari kita akan membaca. Bilangan pasal yang ke-11. Ayat 4 sampai 17. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita harus kering, kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumbung. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila mereka turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manda di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh, dan memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Langsung ayat 16 ya, sampai 17. Ayat yang ke-16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa, dan mengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya berdiri di sana bersama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka, maka mereka bersama-sama engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Terima kasih. Saudara Tuhan ya, kasus menyusupnya bangsa bajingan di tengah-tengah bangsa Israel itu membuat Israel setiap saat bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Israel sampai satu saat, kalau sudah membaca di dalam ayat pasal lain ya, Israel itu sampai berkata, aku muak, yang ada tiap hari cuma mana. Akhirnya mereka dipagut oleh ular beludak dan banyak yang mati. Tapi Musa berkata, barang siapa memandang ular tembaga yang ditinggikan, dia akan hidup. Dan ular tembaga itu adalah Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Saudara kasih Tuhan, Israel itu jadi memang setiap saat itu selalu menuntut, kurang, dan selalu bersungut-sungut. Tidak pernah mengucap syukur. Sampai pada saat bilangan pasal 11 ayat 14 itu dimulainya dipulih 70 tua-tua yang membantu Israel.
Sebab itu kemarin Romo katakan, yang ada sekarang itu dulu sudah ada. Untuk membantu Musa itu ada 7 pemimpin Israel. Di bawahnya lagi ada 70. Kalau sudah membaca nanti ya, ayat 24 dan seterusnya, itu ke-70 tua-tua yang dilantik untuk membantu Musa. Hierarki yang ada pada zaman Israel, pada saat Israel di padang gurun. Nah, sebentar ya. Sampai Musa itu habis akal. Karena kondisinya Israel yang setiap saat memberontak, setiap saat mau melempari batu, setiap saat berdemo, setiap saat menghujat, mencaci maki. Dengan tuntutan. Akhirnya Musa katakan, aku ki bapak apa? Kok aku kan nyelamati wong Israel segitu banyaknya? Lah, aku tidak mampu, sudah coret namaku dari kitab hayat, tidak mampu. Akhirnya Tuhan katakan, pilih 70 orang. Mereka nanti akan mendapatkan transfer Roh Kudus, urapan Roh Kudus yang ada padamu, tak ambil sedikit, dibagi kepada 70 orang. Supaya yang 70 orang itu sehati, sejiwa, sepikir bersama-sama. Kamu menanggung urusannya orang Israel. Itulah peristiwa terjadinya pemilihan atas 70 ketua. Demikian juga pada akhir zaman untuk melaksanakan pembangunan tubuh Kristus. Itu seorang diri tidak akan mampu. Dia perlu dibantu 7 guru. 7 guru tentu tugasnya lebih berat dari 70 tua-tua. Dibantu lagi oleh 70 tua-tua yang tugasnya dia punya roh yang sama dengan Musa. Dia punya jiwa yang sama dengan Musa. Dia punya beban yang sama dengan Musa untuk menanggung Israel. Nah, demikian juga pada saat ini. Kalau di antara saudara ada 70 orang tersebut, 60%-nya adalah untuk Indonesia. 60% dari 70 berarti 6 kali 7, 42 orang. 42 orang itu pasti ada di sini. Ya. Kalau sudah merasa, sudah adalah 42 orang yang dipilih Tuhan untuk sehati dengan Musa. Sekarang Musa sudah mati dan Romo di sini itu bukan apa-apa. Romo cuma penerima wahyu. Kita semuanya sedang berebut untuk posisi malaikat Garuda. Kita semuanya sedang berebut untuk posisi, kalau 7 guru enggak boleh ya. Kita berebut untuk posisi 4 guru. Karena yang 3 itu jatahnya luar negeri. 1 dari Amerika, 1 dari Eropa, 1 dari Sinim, dari Cina. Nah, di sini berarti ada 4 guru. Di sini ada 42 tua-tua. 490, 60%-nya itu berarti 294. Di sini ada 294 penghulu. Kalau sudah merasakan, sudah menjadi sasaran hadirat Allah. Kalau sudah merasakan, sudah menjadi sasaran hadirat Allah. Kalau adalah orang yang terpilih menjadi malaikat Garuda. Tidak usah ngomong, tapi tunjukkan dalam tindakan. Kadang merasa terpilih menjadi 4 guru jatahnya Indonesia. Kadang merasa terpilih menjadi 42 dari 70 tua-tua. Kadang merasa terpilih menjadi 60% dari 490, itu adalah 294. Maka saudara akan mendapatkan urapan Roh Kudus lebih dari Israel kebanyakan. Saat ini juga sudah akan mendapatkan urapan Roh Kudus seperti yang terjadi dalam Bilangan pasal 11 ayat 24. Nanti gembala tentu akan memimpin satu upacara untuk pengurapan Roh Kudus supaya yang 4 itu muncul, supaya yang 42 itu muncul, supaya yang 294 itu muncul, dan mereka adalah orang yang terbeban, orang yang bertanggung jawab untuk mengurus Israel, untuk mengurus kegerakan. Entahkah saudara yang ada di pojok, entahkah saudara ada yang di tengah, entahkah saudara yang ada di baris depan, entahkah saudara ada yang di sana, di baris 1, baris 2, baris 3, baris belakang. Ya, kalau saudara adalah 4 guru, saudara adalah 42 tua-tua, saudara adalah 294 penghulu. Saudara akan diurapi Roh Kudus dan saudara akan ditetapkan oleh Tuhan untuk bersama-sama kita di sini menanggung kegerakan. Ya.
Saudara akan merasa, saudara akan dibebani oleh Tuhan. Saya akan bacakan. Ya. Ayat yang ke-16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau kotai menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Kita akan baca ayat yang ke-24. Saya akan baca ya. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman itu kepada bangsa itu. Yang mengumpulkan 70 orang para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka dengan seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yaitu seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahannya. Jadi yang datang di depan perkemahan itu ada 68, yang 2 masih di kemahnya masing-masing. Mungkin terlambat atau bagaimana, tapi mereka di sana juga dipilih dan mereka dipenuhkan Roh Kudus di perkemahannya. Sebab itu karena ini namanya rekrutmen, saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memilih saudara para guru, Tuhan memilih saudara para tua-tua, Tuhan memilih saudara para penghulu, dan Tuhan memberikan rohnya kepada saudara. Dan saudara akan merasakan kepenuhan dan saudara akan merasakan adanya satu beban. Seperti 70 tua-tua tersebut. Saudara kasih Tuhan, sekalipun terbeban untuk apa? Untuk meredakan Israel yang selalu bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Belum cukup ya kejahatannya Israel. Saudara, satu saat Harun bersengkongkolan dengan Miriam menjelek-jelekkan Musa. Dan mereka dihukum dengan penyakit kusta. Namun karena Musa itu terkenal orang yang paling sabar dan pengampun, maka 2 orang tersebut ditolong. Ya setelah disetrap 7 hari mereka boleh masuk perkemahan lagi. Demikian juga sebenarnya di tengah-tengah rombongan tersebut terjadi pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang gedean. Mereka melecehkan, apa yang dipakai cuma Musa sama Harun saja, kita semua dipakai Tuhan. Ngapain itu Musa meninggikan diri? Nah akhirnya Tuhan murka, ya Korah, Datan, Abiram itu dan keluarganya hidup masuk ke bumi belah, mereka masuk dan akhirnya bumi menutup. Masih belum cukup pemberontakan Israel. Terus mereka bersungut-sungut, akhirnya Tuhan katakan, mari kita baca Bilangan pasal yang ke-17. Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Ayat 3. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun, bagi setiap kepala suku kaum ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas, demikian aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu.
Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Terima kasih. Ini sejarahnya tongkat Harun. Ya. Harun sama Musa sebagai pemimpin Israel terus diberontak oleh orang Israel yang jumlahnya kurang lebih 2 juta tersebut. Tentang banyak hal, tentang air, tentang mana, tentang daging, tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu, banyak hal. Sampai akhirnya mereka terus bersungut-sungut dan meragukan kepemimpinan Harun dan Musa. Sampai akhirnya Tuhan perintahkan dari setiap suku ambil 1 tongkat, tulis siapa yang menjadi ketua. Lah untuk suku Lewi ditulislah namanya Harun. Terus semuanya dibawa ke dalam tabernakel. Ya. Dalam waktu semalam ternyata tongkatnya Harun itu bertunas, ya, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan bunga badam. Baru Israel reda, tahu siapa yang dipilih menjadi pemimpin. Tongkat Harun itu gunanya untuk menghentikan sungut-sungut yang ada di Israel. Demikian juga saudara, kalau saudara nanti dipilih menjadi malaikat Garuda, saudara dipilih menjadi 7 guru 4 dari Indonesia, kalau saudara dipilih menjadi tua-tua yang 42-nya untuk Indonesia, kalau dipilih menjadi para penghulu 294-nya ada di Indonesia, saudara akan disertai dengan kuasa Allah. Itu bagaikan tongkat Harun. Saudara akan diberikan kemampuan untuk menghentikan sungut-sungut. Artinya untuk memberhentikan pemberontakan. Baik itu pemberontakan di tengah keluarga, pemberontakan di tengah jemaat, maupun pemberontakan di tengah masyarakat. Artinya keributan, demo seperti apapun juga, saudara akan diberi kemampuan untuk menghentikan. Kalau sudah mendapatkan tongkat Harun, tentu wujudnya bukan kayu, tapi wujudnya adalah kuasa Allah. Saudara akan diberikan hikmat dalam wujudnya panatas atau mungkin yang lainnya. Suatu saat mungkin saudara akan diberikan kemampuan, dipercaya, Pak Pendeta, ini terjadi pilkada ini, ya. Saya kan jagonya Pak Pendeta. Wah, saya itu akan didemo, dikirimkan, ya. Musuh itu mengirimkan preman, jumlahnya mungkin 50 truk. Mereka orang bayaran. Nah, terus Pak Pendeta ini kalau dia disertai dengan hikmat marifat, dia akan menggunakan tongkat Harun, kuasa Allah, untuk menghentikan sungut-sungut tersebut. Dia akan bermazmur, menyanyikan doa, bermazmur tentang doa marifat untuk menghentikan sungut-sungut tersebut. Sehingga akhirnya yang mau demo tadi nanti bisa digagalkan. Mungkin terjadi hujan lebat, mungkin terjadi apa. Seperti yang pernah dilakukan Romo pada waktu Romo membantu, ya, pilkada di Jember, ya. Akhirnya Pak calon tersebut mengatakan, sudah Romo, mereka tidak jadi datang. Yang datang cuma 2 truk, karena yang datang cuma 2 truk, ya mereka tidak jadi demo. Nah, itu kuasa di tengah masyarakat. Kalau saudara nanti dipilih masuk panen raya, saudara punya kuasa seperti itu. Arti punya kuasa seperti itu namanya hikmat dan marifat. Terus Israel itu terus bersungut-sungut. Akhirnya satu saat mereka sampai di Meriba. Airnya habis. Ya. Musa mau dilempari batu. Orang Israel sudah terus maju, ngerangsek, khususnya sudah mendekati Musa. Akhirnya Musa habis kesabarannya. Tuhan katakan, kalau yang di tempat Masa dan ya di Masa Tuhan katakan, pukul gunung batu akan mengeluarkan air. Lah ketika sampai di Meriba, saking ngamuknya Musa, Tuhan katakan, kamu bersabda, nanti batu ini akan mengeluarkan air. Tapi saking Musa itu marah, gonduk, ya,
Gondok tuh marah sekali. Karena terus Israel itu demikian bersungut-sungut tak henti-hentinya. Lah, kamu bangsa Israel, kamu minta air. Kamu memang orang yang tidak pernah tahu bersyukur. Musa, batu itu dipukul sekeras-kerasnya. Ini air dari Tuhan. Lah, air keluar, tapi Tuhan katakan, kamu tidak menjaga kekudusanku di hadapan Tuhan. Kamu tidak boleh masuk Kanaan. Sekalipun Musa sudah memohon, kamu tidak boleh masuk Kanaan. Kamu lihat dari puncak Pisgah saja. Nah, contohnya, akhirnya apa? Musa pun gagal masuk Kanaan. Cuma Kaleb dan Yefunah. Kaleb Yefunah masuk Kanaan karena apa? Pada waktu dikirimnya 12 pengintai. 10 pengintai itu mulutnya busuk. Dia memberitakan hal-hal yang menakutkan tentang negeri Kanaan. Di sana memang banyak anggurnya, ada anggurnya, susu, madu dan lain-lain. Tapi di sana tuh bongsone buta kabeh. Di hadapan mereka kita tuh seperti belalang. Kita tuh dimakan sehari 10, nanti dimakan obane enak. Sudah, ayo kita minta pulang ke Mesir. Wah, mereka memberitakan berita yang busuk tentang negeri perjanjian. Kalau sekarang begitu memberitakan berita yang busuk tentang kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Akhirnya yang 10 tadi ya, dihukum Tuhan. Sesuai dengan jumlah kamu mengintai 40 hari, maka kamu harus berputar lagi 40 tahun. Kamu nanti mayatmu akan bergelimpangan, kecuali anak-anakmu yang untuknya kamu sudah nangis, nanti anakku mati. Justru mereka yang akan masuk, yang mati kamu. Namun untuk Kaleb dan Yosua, dia akan masuk karena dia punya jiwa yang lain. Nah, itulah sebabnya kalau sudah pengen masuk hierarki, sudah harus punya jiwa seperti jiwanya Kaleb, seperti jiwanya Yosua. Punya jiwa yang lain, ora podo karo liyane. Nek sing liyane terus bersungut-sungut, sudah punya jiwa yang terus bersyukur. Ya, perlu saudara ketahui, kami di Jogja melaksanakan konferensi itu bukan dalam kelimpahan. Kalau datang ke gereja, gereja kita tuh kecil, rumah kita tuh gubuk. Tahu gubuk saudara? Ya, rumah kita tuh gubuk. Tapi karena pewahyuan, Tuhan membebankan, ya, kita taat. Karena apa? Ketaatan itu yang dirindukan Tuhan. Tuhan berfirman, aku rindu kepada kasih-Mu ketika engkau penganten. Ketika itu engkau mengikuti aku di padang gurun, satu tempat yang tiada tetaburannya, tetapi engkau taat. Nah, jadi kalau saudara itu merindukan mempelai, perjalanan mempelai itu bukan perjalanan yang kelimpahan fasilitas, tapi perjalanan mempelai itu adalah via dolorosa. Mari kita akan baca Yeremia pasal 2. Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 3. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Waktu Israel itu sudah memberontak. Dan Yehuda menjelang dibuang ke Babel. Ini Israel sudah hilang.
Ya, Israel itu sudah dibuang ke Asyur tahun 722. Yeremia itu adalah nabi yang bernubuat untuk Yehuda. Ketika Yehuda hendak dibuang ke Babel, pada waktu Tuhan mengatakan, aku teringat kepada kasih-Mu ketika kita manten anyar, kata Tuhan. Ketika kita sedang jadi penganten. Jadi pengantennya Tuhan sama Israel itu kapan? Waktu mereka tuh berjalan di padang gurun. Israel taat, sekalipun banyak sungut-sungut tapi taat terus melaku sampai Israel, sampai tanah Kanaan. Ketika kepada kasih-Mu, pada masa mudamu, kepada cintamu, pada waktu engkau menjadi penganten, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Padang gurun tidak ada fasilitas. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah sulung dari hasil tanahnya. Kalau saudara rindu jadi mempelai Tuhan, perjalanan mempelai itu adalah jalan salib, Via Dolorosa. Satu jalan yang tiada tetaburannya. Sudah diwajibkan menjadi budak rodi, sudah diwajibkan menjadi tokoh anti fasilitas garis keras. Itu perjalanan cintanya Tuhan sama pengantennya. Tapi kalau perjalanan itu berlimpah-limpah fasilitas, itu perjalanan antikris dan sundal Babelnya. Wahyu pasal 17, Wahyu 18. Di jalannya antikris itu penuh, kiri kanannya penuh supermarket, penuh galeri, penuh square, penuh segala macam toko-toko yang penuh fasilitas. Wahyu pasal 18, barang apapun ada di sana. Itu jalan yang dijalani sundal Babel dan mempelainya, mempelai prianya antikris. Tetapi kalau jalannya mempelai Kristus itu padang gurun yang tiada tetaburannya. Artinya kita diberkati dengan 7 perkara. Tetapi kita menjadi tokoh anti fasilitas. Semuanya milik Tuhan. Kita tuh cuma dipinjami. Sehingga kalau Tuhan minta sewaktu-waktu, ini Tuhan milikmu. Tidak ada yang mengikat. Tidak ada yang dikorup. Nah, perjalanan seperti ini itu terus menjadi ingat-ingatan Tuhan. Betapa Tuhan itu merindukan mempelainya untuk jalan bareng-bareng seperti pengantin baru. Kalau waktu kita pengantin baru, sebenarnya tentu saudara kan belum punya apa-apa. Ya, tetapi kasihnya masih membara. Ya, kecuali saudara masing-masing sudah berkarir, tapi banyak-banyak ya sebenarnya pengantin baru, apalagi kalau masih pemuda dan pemudi. Yang pemuda baru bekerja dengan gaji UMR, yang pemudi tidak bekerja menjadi ibu rumah tangga. Mereka menjalani hidup tanpa fasilitas, tapi kasihnya begitu membara, kasih mempelai, kasih pengantin. Tapi begitu banyak fasilitas, ada masuk bel, ada masuk bel, sebenarnya. Nah, demikian juga Israel. Ketika Israel itu sudah diberkati Tuhan, ya Yesaya 16 mengatakan Israel meninggalkan Tuhan dan bersundal. Dan bersundal dengan banyak berhala. Lah sudah ngasih Tuhan. Jadi perjalanan mempelai itu adalah perjalanan yang dirindukan Tuhan. Di mana kita tuh sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Sehingga dikatakan Kidung Agung, mari kita akan baca Kidung Agung. Kidung Agung yang ke-8. Ayat yang ke-5. Ayat 5 sampai 7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Nah, ini mempelai sejati. Ini mempelai sejati.
Dia bersandar di dada kekasihnya, bersandarnya bergantung semuanya kepada Tuhan. Itu nanti akan digenapi pada saat mempelai masuk padang gurun pengungsian. Di sini dikatakan karena cintanya itu kuat seperti meterai yang nempel di lengan dan di dahi. Maka pada saat ditawari ya oleh dunia, oleh Lucifer, oleh antikris, ditawari rumah, ditawari jabatan, ditawari harta, semuanya ditolak. Semuanya ditolak. Aku akan mengikuti jalan salib. Itulah mempelai Tuhan, tokoh anti fasilitas garis keras seperti Tuhan Yesus dalam Wahyu pasal, maksudnya dalam Matius pasal 4, dalam Lukas pasal 4, pada waktu Tuhan Yesus dicobai iblis, roti suruh dia makan, padahal roti itu harus dirubah dari batu, terjun dari bait Allah, suruh kamu sembah aku, seluruh dunia ini akan kuberikan. Tuhan Yesus menolak. Lah demikian juga mempelai Tuhan itu bersandar kepada dada kekasihnya, dia menolak semua pemberian-pemberian yang bukan dari mempelai pria. Saudara kasih Tuhan, itu yang dirindukan Tuhan. Mari kita akan membaca sebagai ayat yang terakhir, Hosea pasal yang kedua. Hosea pasal yang kedua. Ayat. Sebentar. Hosea pasal yang kedua. Ayat 12 dan 13. Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-12. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Terima kasih, ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Suasana mempelai itu begitu dirindukan Tuhan, di mana Tuhan itu begitu bareng-bareng jalan sama kita. Ya, Dia adalah Allah. Dia sudah menolak semua fasilitas yang diberikan Lucifer. Dia boleh menjadi orang yang miskin tapi empunya kerajaan surga. Dia pilih lahir di kandang. Dia pilih menjadi anak tukang kayu dan dia sendiri menjadi tukang kayu. Dia pilih menjadi orang yang miskin sehingga muridnya harus mengisar gandum karena tidak ada makanan. Dia pilih menjadi tokoh anti fasilitas garis keras dan taat sampai mati. Demikian juga mempelainya yang rindu mengikuti jejaknya. Dia harus menjadi tokoh anti fasilitas garis keras. Karena itulah jalur mempelai yang dirindukan Tuhan. Kembali saya ingatkan, menjadi tokoh anti fasilitas garis keras itu bukan berarti sudah dijadikan orang miskin. Ingat, kita akan masuk panen raya, tapi dengan semua hasil panen raya, Wahyu 5 ayat 12, semuanya untuk anak domba. Dan akhirnya kita masuk padang gurun pengungsian, mengikuti kemana saja anak domba pergi. Sudah kasih Tuhan, saya yakin di sini dari semua orang yang datang, ribuan orang yang datang, Tuhan sedang mengamat-amati saudara. Beberapa kriteria sudah saya sampaikan. Gembala Romono tentu akan lebih menjelaskan. Sampai saudara nanti mengalami pengurapan seperti 70 tua-tua. Ya. Dan pada saat itu sudah akan merasakan adanya satu beban untuk terlibat di dalam pembangunan bait Allah. Semoga Roh Kudus bekerja lebih lanjut dan waktu saya kembalikan kepada Romo Paulus Tribrata.
Puji nama Tuhan, rasa syukur yang tiada taranya saya sampaikan pada Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saudara bersama mendengar pemberitaan firman yang disampaikan istri saya. Kalau saya kepala, dia tubuhnya. Maka tubuh memiliki tugas memamah biak setiap makanan yang diterima kepala, kemudian dicerna untuk dibagikan kepada seluruh tubuh lebih halus, lebih mendalam, lebih mendetail. Amin, amin. Jadi istri seorang hamba Tuhan itu bukan hanya masak di dapur saja, amin, tapi harus melayani. Kenapa perlu saya sampaikan pada saudara? Ya, untuk saudara-saudara yang mungkin berbeda dengan prinsip Alkitab yang saya anut, saya hanya akan menyaksikan kepada saudara bahwa di dalam perjanjian lama ada 3 perempuan yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai gembala, sebagai hakim, sebagai penasehat, sebagai pengajar, bahkan pahlawan. Saudara bisa baca 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 14 sampai ayat 20. Di sana ada seorang nabiah bernama Hulda. Nabiah Hulda ini adalah istri Salum binti Tikwa. Ya, dia tinggal di Yerusalem zaman Raja Yosia. Saudara, ketika Raja Yosia mendengar berita bahwa Tuhan murka dan Israel akan Yehuda akan hukum oleh Tuhan, oleh sebab nenek moyang mereka melawan Tuhan, maka ditemukanlah kitab Taurat oleh Yosia. Kemudian sudah kasih Tuhan oleh Yosia, kitab Taurat itu tidak dimengerti. Dan kitab itu dibawa kepada Nabiah Hulda, dan Nabiah Hulda mengajarkan Taurat itu kepada raja dan ke seluruh tua-tua Israel. Dia dipakai Tuhan untuk mengajarkan Taurat. Amin, amin. Karena apa? Saya dulu juga menganut satu pengajaran bahwa seorang perempuan tidak boleh mengajar. Tetapi setelah saya menerima pewahyuan, saya mendapatkan petunjuk langsung dari Tuhan. Yang kedua, Deborah, hakim Israel. Ya, saudara bisa membaca Hakim pasal 4, ayat 4 sampai 21 di sana. Dia disebut hakim, bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya judge. Bahasa Ibraninya, bahasa Hebrew, bahasa Ibraninya Shafat. Shafat. Shafat itu artinya defend. Seorang hakim harus membela, mempertahankan jemaatnya, rakyatnya. Syafat itu artinya execute, melaksanakan. Seorang hakim harus melaksanakan tugas pelayanan, memimpin umat. Syafat itu artinya judge, artinya mengadili, seperti Musa, memberikan keadilan kepada jemaat yang dipimpin. Seorang hakim itu artinya dalam bahasa Hebrew syafat. Syafat itu sama dengan kandem. Dia juga menghukum, menghakimi. Yang salah disalahkan, seperti Raja Salomo, yang benar dinyatakan benar. Bleed artinya membela, mengadakan pembelaan. Dan rule, menguasai. Semua jemaat yang dipimpinnya dipahami, dimengerti, dikuasai. Itu Deborah. Amin. Amin. Kemudian yang ketiga, Hakim-Hakim 5 ayat 24 sampai 26. Di sana ada seorang pahlawan perempuan yang bernama Yael. Istri Heber, pahlawan Israel yang membunuh panglima perang Raja Kanaan yang bernama Sisera. Rajanya Yabin. Namanya harum, namanya terkenal. Ada 3 tokoh perempuan yang dipakai dalam perjanjian lama.
Dan ada 3 tokoh yang dipakai dalam perjanjian baru. Kalau sudah membaca Roma pasal 16 ayat 1, di sana disebutkan PB, gembala di Kengkrea. Dia melayani jemaat di Kengkrea, melayani, bahasa Inggrisnya servant. Ya, bahasa Gerikanya, karena perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Gerika, diakonos. Ya, diakonos itu diakon, petugas gereja yang mengerjakan kewajiban pelayanan. Arti diakonos yang kedua adalah minister. Minister itu artinya pendeta, pelayan, pendeta. Minister itu pendeta. Kemudian a Christian teacher. Jadi diakonos itu artinya a Christian teacher. Gurunya orang Kristen, berarti dia mengajar. Kemudian diakonos itu artinya pastor. Dari bahasa Gerika diakonos itu artinya pastor. Pastor itu sama dengan apa? Pendeta PB. Kemudian kalau saudara membaca lagi, sudah kasih Tuhan ya, perempuan lain yang melayani di dalam perjanjian baru, Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai ayat 28. Priscilla dan Aquila. Kenapa disebut Priscilla dahulu? Karena Aquila suaminya cenderung banyak terjun ke pelayanan meja, membuat tenda-tenda bersama Rasul Paulus. Sedangkan Priscilla lebih banyak terjun di pelayanan rohani di tempatnya, di rumahnya. Di sini saudaraku, dituliskan dalam Roma 16 ayat 3 sampai ayat 5. Di sana dituliskan, salam juga kepada semua jemaat yang di rumahnya Priscilla. Ya. Nah, saudaraku, jadi Priscilla itu melayani. Nah, sudah, jadi kalau saya katakan Priscilla itu seorang pelayan, ketika dia melihat, ya, sebaiknya kita baca saja. Saya minta tolong Kisah Rasul 18 ayat 26 dibacakan coba. Kisah Rasul pasal 18 saya hanya menambahkan sedikit supaya tidak terjadi salah paham, dan jikalau saudara memang menganut yang lain, saya mohon ampun, saya menyampaikan ini berdasarkan firman Tuhan. Amin. Kisah Rasul pasal 18 dibaca ya, ayat yang ke-6. Saya minta tolong dibacakan Pak Rusman. Kisah Rasul pasal 18 ayat 26, mari dibacakan. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Iya, terus dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, Priscilla mengajar seorang rasul yang saat itu masih dalam permulaan pelayanan, di mana Apolos ini di dalam pelayanannya kurang tepat. Kenapa dikatakan kurang tepat? Dibaca mulai ayat 24. Mulai ayat 24, coba. Apolos di Efesus. Iya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Iya. Yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Iya, terus? Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Iya. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, jadi dia tidak mengenal baptisan Roh Kudus. Baptisan yang dipahami hanya baptisan Yohanes. Kemudian lanjut dibaca. Lanjut. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Iya. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, iya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Iya, terus dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Perhatikan, dan Priscilla dan Aquila dengan teliti menjelaskan kepada Apolos tentang baptisan Roh Kudus, tentang pertobatan, pembaharuan, kepenuhan Roh Kudus,
seperti pola tabernakel itu diajarkan, dijelaskan dalam bahasa Inggris ditulis expounded. Dalam bahasa Ikra dituliskan ektihemi. Bahasa Greek ektihemi itu artinya to expose. Priscilla membukakan, mengungkapkan rahasia pengajaran tentang pertobatan, kelahiran baru, baptisan Roh Kudus dan selanjutnya. To declare, diterangkan dengan jelas. To expound itu artinya menjelaskan, menguraikan secara rinci. Dia perempuan. Akhirnya Apolos menjadi rasul yang terkenal. Amin. Amin. Masih ada satu lagi. Kalau sudah membaca di dalam Kolose pasal 4 ayat 15, coba dibaca. Kolose 4 ayat 15. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia. Ya, terus juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Nah, juga kepada Nimpa, jemaat yang ada di rumahnya. Siapa Nimpa itu? Laki atau perempuan menurut saudara? Pernah sudah membahas ini? Nimpa itu laki atau perempuan? Perempuan. Bahasa Inggrisnya nimpas. Ya, numpas bahasa Grekanya. Numfas. Itu bahasa Grekanya. Nah, nimpas atau numpas bahasa Greka berasal dari kata nim yang artinya bidadari. Adakah bidadari laki-laki? Laki-laki atau perempuan? Berarti nimpa atau nimpas dalam Kolose pasal 4 ayat 15 adalah seorang perempuan. Dia punya jemaat, dia melayani jemaat di rumahnya, menggembalakan jemaat di rumahnya. Saudara, ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara, ya. Kalau ada di dalam 1 Timotius atau dalam Korintus yang mengatakan ya supaya perempuan berdiam di dalam jemaat, itu harus kontekstual. Saat itu Korintus itu jemaat paling kacau. Mulai dari Korintus pasal 1 sampai pasal terakhir. 2 Korintus pasal 1 sampai pasal terakhir. Penuh perlawanan terhadap Rasul Paulus. Karena terpengaruh oleh pengajaran Stoa dan Epikurus, di mana dalam panggung perdebatan yang namanya panggung apa? Aeropagus, di situ terjadi perdebatan. Pada saat perdebatan itu laki dan perempuan tampil ngomong. Lah adat itu terbawa di dalam jemaat Kristen. Perempuan pun ikut ngomong padahal enggak ngerti. Oleh sebab itu sama Rasul Paulus dikatakan kalau perempuan itu enggak ngerti, lebih baik diem. Nanti di rumah tanya sama suaminya. Betul tidak? Itu tertulis itu di dalam 1 Korintus pasal 14, coba dibaca ayat 34 mulai. 1 Korintus 14 ayat 34. Mari. 1 Korintus 14 ayat 34. Ayo. 1 Korintus 14. Ya. Ayat yang ke-34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Seperti dalam jemaat orang-orang kudus, terus perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Nah, perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat, terus lanjut. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Tidak diperbolehkan untuk berbicara, terus mereka harus menundukkan diri. Ya. Seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Ya, terus jika mereka ingin mengetahui sesuatu, kalau mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Menanyakan kepada suaminya di rumah. Tapi kalau perempuan itu jabatannya guru, dalam jabatan, Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12, Rasul, Nabi, penginjil, gembala, guru, adakah di situ dituliskan laki atau perempuan? Ada tidak? Ada tidak? Bahwa seorang pengajar haruslah seorang Raja Salomo itu belajar dari ibunya. Yang mendidik Raja Salomo jadi hebat itu ibunya. Kalau tidak percaya sudah baca Amsal. Jadi Korintus itu kacau, terpengaruh oleh pelajaran pengajar filsafat Stoa dan Epikurus, sehingga terjadi perbantahan. Sedangkan yang terjadi di dalam Timotius, ya,
di mana perempuan dilarang mengajar, itu dalam konteks nikah. Perempuan dilarang mengajar suaminya. Perempuan akan diselamatkan kalau melahirkan anak. Artinya dalam konteks apa? Keluarga. Dalam konteks nikah. Nah, saudara, dalam konteks nikah, sehebat apapun saudara sebagai perempuan, predikatmu mungkin profesor, dokter, ya, profesor, dokter, misalkan titik-titik perempuan. Di belakangnya ada magisternya sepanjang 10 meter. Sementara suamimu cuma lulus SMP. Tapi kalau dia suamimu, apapun dia adalah kepalamu. Amin? Amin? Seorang istri harus tunduk taat kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Itu dalam konteks nikah, perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak-anaknya. Ya, dan masih banyak perempuan-perempuan lain, Eudia, Sunsugos, ya, kemudian yang disebut juga Yekevelo dalam bahasa Inggris, perempuan-perempuan yang melayani semuanya. Nah, saudara, jadi sekali lagi bagi saudara yang mungkin berprinsip lain bahwa perempuan dilarang mengajar, saya mohon maaf ya, karena ini kami juga punya argumen dan prinsip, jadi kita tidak usah berbalah tentang perbedaan, yang penting kita satu. Amin. Amin. Kelak benar atau salah, Tuhan yang menerangi. Asal kita bersama-sama. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.